Contoh pelatihan soal-soal bahasa Indonesia sesuai Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM 2021. Soal pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan soal berikut. Kinerja industri otomotif dan produk otomotif atau dalam kurung OPPO ternyata masih lumayan bagus. Bahkan produksi OPPO ternyata meningkat dari tahun sebelumnya. Ekspor OPPO juga lumayan bagus. Bukan hanya produksi dan ekspor OPPO yang meningkat, melainkan juga investasi di sektor pertanian OPPO juga meningkat. Pasar terbesar ekspor OPPO Indonesia adalah Cina dengan estimasi naik 17% dari Amerika. Arti istilah estimasi dalam teks tersebut adalah A. Target, B. Harapan, C. Hasil, D. Sasaran, E. Perkiraan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Makna estimasi di KBBI adalah perkiraan. Contohnya, berapa estimasimu tentang pembiayaan atau perkiraan? Jadi jawabannya adalah E. Perkiraan. Soal pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan soal puisi berikut. Puisi dengan penuh rasa khawatir, curiga, dan cemburu. Menyaksikan dedaunan pepohonan unggas ikan, cuaca zat asam, susunan saraf sungai danau, lautan bercakap serak dan gagu dengan sesamanya, sejarum peniti sepunggung gunung, karya Taufik Ismail. Dalam kutipan puisi di atas terdapat najas: A. Hiperbola, B. Metonimia, C. Personifikasi, D. Asosiasi, E. Metafora. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Personifikasi sama dengan adalah salah satu jenis majas perbandingan. Dengan demikian, majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Jadi jawabannya adalah C. Personifikasi. Soal aplikasi. Perhatikan soal berikut. Hujan deras yang terjadi di Malaysia belakangan ini mengakibatkan banjir besar. Jalan raya hancur, rumah warga hanyut terbawa oleh arus sungai. Terjadi kerugian yang sangat besar dan 5 orang penduduk dinyatakan hilang. Seorang ahli meteorologi menyatakan bahwa hujan dan banjir tersebut merupakan peristiwa terburuk sejak 25 tahun terakhir. Menurut ulama setempat, kejadian ini merupakan teguran Tuhan yang Maha Kuasa. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Peristiwa terburuk sejak 25 tahun terakhir. B. Hujan deras dan banjir melanda Malaysia. C. Kerugian akibat banjir. D. Hujan deras di Malaysia menyebabkan banjir. E. Peringatan Tuhan yang Maha Kuasa terhadap masyarakat Malaysia. Penjelasannya sebagai berikut. Pokok utama yang dibahas dalam paragraf dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas. Sebab dalam kalimat ketiga dalam paragraf tersebut terdapat pengulangan kata hujan dan banjir. Ide utama paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama, yaitu hujan deras di Malaysia menyebabkan banjir. Jadi jawabannya adalah D. Hujan deras di Malaysia menyebabkan banjir. Soal penalaran. Perhatikan soal berikut. Pelaku industri mulai merasakan dampak dari kenaikan harga minyak dunia. Di India, biaya angkutan dan penggunaan bahan bakar untuk kegiatan produksi terus beranjak naik. Tuntutan untuk efisiensi dalam produksi pun ikut menguat.
Problemnya saat ini adalah para konsumen tidak menginginkan adanya kenaikan harga. Padahal pasokan produk manufaktur selalu lebih besar daripada permintaan itu sendiri. Jadi industri dituntut supaya lebih efisien. Ringkasan yang tepat untuk paragraf di atas adalah: A. Meskipun harga minyak naik, konsumen India tidak menginginkan kenaikan harga barang. B. Pelaku industri dituntut agar lebih efisien. C. Pelaku industri kebingungan akibat kenaikan harga minyak dunia. D. Kenaikan minyak dunia menuntut industri agar lebih efisien. E. Para pelaku industri di India mengeluhkan dampak kenaikan harga minyak dunia. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ringkasan berarti hasil memendekkan suatu bacaan tanpa mengubah inti bacaan tersebut. Jadi ringkasan yang sesuai dengan soal teks tersebut adalah: kenaikan minyak dunia menuntut agar pelaku industri lebih efisien. Jadi jawabannya D. Kenaikan minyak dunia menuntut industri agar lebih efisien. Soal penalaran. Perhatikan teks berikut. Salah satu akibat rumah kaca yang sudah terasa adalah meningkatnya suhu permukaan yang ekstrim. Sudah lama para ilmuwan mengkhawatirkan efek rumah kaca. Selain itu dapat mengurangi kemampuannya menyerap karbon dioksida di atmosfer. Hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya hutan serta ekosistem lain di bumi. Hal ini bisa merusak lingkungan. Pertanyaannya adalah kalimat atau kata yang tidak padu dalam paragraf di atas terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Ini adalah sebagai berikut. Kalimat tidak padu ialah suatu ciri bahwa kalimat tersebut tidak kohesif dan tidak koheren. Kalimat tidak padu ditandai dengan adanya penyimpangan ide pokok kalimat. Ditandai juga dengan tidak berkaitannya kalimat tersebut dengan kata lain. Kata tidak padu terdapat pada nomor 5. Jadi jawabannya E, yaitu nomor 5. Nomor 5 adalah hal ini bisa merusak lingkungan. Terima kasih untuk sudah menonton videonya.